Halo anak-anak semuanya, kita belajar kembali TIK atau komputer bersama dengan Miss Tita, masih tentang materi Microsoft Word. Ya, minggu lalu Miss Tita sudah menjelaskan dan kita sudah sama-sama belajar tentang apa itu yang namanya kolom koran. Dan Miss Tita juga sudah praktikkan cara membuatnya dan hasilnya adalah seperti ini, yaitu kolom koran di mana di satu lembar ini, satu lembar kerja terdiri dari dua bagian. Teksnya ada di sebelah kiri dan juga ada di sebelah kanan, dan dia hasilnya terbagi dua. Kalau misalnya dari akhir yang bagian teks sebelah kiri kita enter, dia tidak pindah ke lembar kedua, halaman kedua, tetapi dia pindah ke sebelah kanan. Anak-anak semuanya sudah paham ya, dan di buku juga sudah ada. Oke, nah hari ini Miss Tita mau mengajak anak-anak semua untuk membuka bukumu halaman 15. Ya, kita akan belajar, oh, dimulai dari halaman 13 dulu, Nak. Membuat kolom teka-teki silang atau TTS. Ya, kalau kelas 3 kamu juga sudah belajar kolom koran, di Press Writer. Kemudian untuk sekarang kita belajar yang namanya kolom TTS, yaitu kita membuat teka-teki silang. Kalau dulu anak-anak menjawab, sekarang kita membuat teka-teki silangnya. Memang agak rumit, tapi kalau sudah dicoba, semuanya menyenangkan. Ya, sekarang kita buka kembali untuk program Microsoft Word. Nah, untuk membuat kolom teka-teki silang, kita harus ambil yang namanya table atau tabel. Ya, atau tabel yang ada di halaman 13 itu membuat kolom TTS. Yang pertama pilih insert table. Tentukan banyaknya kolom dan baris. Anak-anak harus tahu dulu yang mana kolom dan yang mana baris. Kalau kolom dia ke kanan. Kalau baris dia dari atas ke bawah, itu namanya baris. Kalau dari ke samping, itu namanya kolom. Ya, anak-anak harus ingat kalau baris dari atas ke bawah, kalau kolom itu ke samping, ke kanan baru ke kiri atau ke kiri ke kanan. Ya, kemudian kita buat dulu. Kita ke insert, kemudian kita klik nih table. Setelah itu insert table. Bisa sih sebenarnya langsung di sini. Cuma karena kita mau tentukan sendiri, jadi kita pilih dan klik insert kemudian table. Nah, ingat nih kalau columns itu dia ke samping. Kalau rows itu baris, dia ke bawah. Ya, jadi kolom baru habis itu baris. Yang hanya kamu rubah hanya angka saja. Yang lainnya ini tidak perlu dirubah. Ya, contohnya sekarang kita buka di halaman 15. Ya, di halaman 15. Ini contoh. Itu diminta untuk membuat kolomnya itu ada 17 dan barisnya itu 11. Berarti kita isi di sini 17, lalu rows-nya atau barisnya itu adalah 11. Ya. Nah, dia akan jadi seperti ini anak-anak. Nanti kalau sudah kita edit, sudah kita rubah, itu ada di halaman 15, nanti akan jadi yang seperti itu. Ya, caranya gimana? Sekarang gini, Miss Nita enggak praktik yang sesuai di halaman 15. Ini hanya contoh dari Miss Nita saja ya, Nak. Misalnya, kalau kolom TTS itu pertanyaannya ada yang mendatar, ada yang menurun. Ya, kan kamu sudah pernah belajar seperti kotak-katik kata. Ya, ada yang mendatar, ada yang menurun. Nah, setelah itu kita harus mengisi jawabannya di kotak-kotak ini. Ya, nah kita belajar buat jawabannya dulu atau kolom teka-teki silangnya. Untuk pertanyaannya itu mudah nanti kalau kamu bikin pertanyaannya. Ya, jadi misalnya kita mau bikin, kita berikan warna terlebih dahulu. Kita blok, ini kan ke menu home, setelah itu kita blok dulu misalnya mau satu menurun itu di sini. Nih, di sebelah sini ya. Nih, ini untuk jawaban dari satu menurun. Nah, kita pilih yang ini ya, Nak, nih, yang shading. Nah, kita tentukan warnanya. Setelah itu kita ketik satu titik. Ya, setelah itu ini kita bisa tempatkan, kita klik layout, habis itu
kita pilih ininya nih, bisa diletakkan di paling ujung atau di tengah. Ya, ini seperti ini. Nah, setelah itu anak-anak, sekarang misalnya contohnya itu, selanjutnya satu mendatar. Misalnya sampai di sini dia. Nih, setelah itu pilih klik dan pilih home, setelah itu shading, kita ganti warnanya. Nah, ini untuk satu mendatar. Nah, setelah itu nih di sini ini untuk pertanyaan jawaban dari pertanyaan nomor 3 menurun. Ya. Nah, setelah itu kalau mendatarnya itu dia dari sini. Nih. Ini contohnya ya, Nak. Ini contohnya saja. Ini contoh. Nah, setelah itu kalau misalnya 2 itu di sini dia jawabannya. Ya. Boleh pakai aneka warna yang ada. Nih. Misalnya untuk jawaban dari pertanyaan nomor 2 menurun. Ya, setelah itu di sini ada lagi nih. Nih. Di sini ada lagi. Misalnya contohnya ini. Ya, di sini contohnya nomor 3. Oh, ini diteruskan saja sampai di sini. Udah nih. Jadi seperti ini. Jadi yang mau kita pakai itu yang ini, Nak. Nih, yang berwarna. Sekarang kita mau hapus nih kolom-kolom yang tidak kita gunakan. Sekarang kamu perhatikan. Ini di blok terlebih dahulu. Kemudian pilih ini. Oh, sebentar. Ini kan dari tabel ini aja nih. Setelah itu kita ini sebenarnya bisa langsung di sini nih. Ada mau yang dihapus yang garis bawahnya atau dan lain sebagainya. Ya, atau bisa juga kamu klik kanan, habis itu kamu sebentar. Ini ya, nih. Gini ya. Nah, ini bordersnya itu ini berarti kolom yang ini kita mau hilangkan semua garisnya berarti. Setelah itu kita klik aja nih yang non. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, dia garisnya hilang. Dia garisnya hilang. Nah, sekarang kenapa Misko ini garisnya juga hilang? Garisnya juga hilang kenapa? Karena sebentar langsung di atas sini aja ya, Nak. Nih. Karena ini satu kotak ini mewakili dengan kolom yang ini anak-anak. Jadi ini garis yang sebelah sini itu ada yang left. Kemudian ini garis yang di tengah ini. Ya, kalau kita hilangin left-nya, kita oke. Nah, hanya garis ini aja yang hilang. Kemudian kita mau hilangin nih garis-garis yang ada di tengah ini. Ya, kembali lagi. Nih ke sini baru kita klik yang tengah ini. Nah, jadi hilang. Yang hilang hanya sebelah kiri sama yang tengah. Karena tadi kita pilihnya hanya yang itu. Kemudian kalau mau dihilangkan semua, berarti dia tinggal langsung aja klik yang non. Nah, langsung hilang. Nah, yang ini juga otomatis hilang karena dia hitungannya ada di yang sebelah tadi. Nah, sekarang kita mau hilangkan yang ini. Kalau yang bagian ini, berarti yang harus dihilangkan yang mana saja. Berarti harus yang atas, yang pasti yang atas. Ini yang atas, kemudian yang tengah. Nah, nih, klik yang tengah. Nah, kemudian bawah. Nah, Miss Tita kenapa yang kanan ini enggak? Enggak, karena dia dipakai nih di bagian nomor 1. Oke. Nah, kalau kita hilangkan tadi yang sebelah kanannya, ini juga akan hilang. Nah, ini sekarang ini bentuk kotak. Berarti yang harus kita hilangkan yang mana garisnya? Atas, kiri, dan tengah. Ya, atas, kiri, dan tengah. Ya, sekarang kita border and shading. Kemudian anak-anak ini harus pelan-pelan belajarnya ya, Nak. Kalau ada yang bingung nanti ditanyakan ke Miss Nita. Atas, tengah, nih. Nah, dia hilang. Nah, untuk yang ini, dia memang harus satu-satu. Ya, ini berarti yang harus kita hilangkan yang mana? Yang atas,
kemudian yang kiri. Ya, seperti ini. Yang tengah juga. Nah, dia hilang. Nah, kalau yang ini nggak mau dipakai, berarti yang harus kita hilangkan garis yang atas dan yang tengah saja. Ya, garis yang atas dan yang tengah. Tuh, seperti itu. Ya, kemudian selanjutnya kalau yang ini berarti kita hilangkannya itu hanya yang tengah dan bawah. Berarti ya, kalau mau hilangin garisnya. Nih yang tengah, nih. Oh, nih harus tepat kliknya ya, Nak. Dan yang tengah. Nah, seperti ini. Oh iya, dan bawah juga. Jadi dia yang dibutuhkan hanya garis yang ini, kiri, atas, dan kanan. Ya, kalau misalnya kamu salah nih, kamu kliknya gini. Nah, yang ini nggak ada garisnya nih, botak jadinya ya, kosong maksudnya. Jadinya ya, nggak ada nih, Miss. Nah, ini mau nimbulinnya gimana? Kita blok aja, setelah itu kita tambahkan garisnya. Seperti ini. Nah, setelah itu, kalau mau menghilangkan yang ini, sama nih langkahnya. Di blok aja, setelah itu, berarti kalau yang ini, kita yang butuh hanya garis yang sebelah kiri, atas, bawah, tengah, kanan itu kita hapus. Tuh, ya. Kalau yang ini, yang kita hapus yang tengah, bawah, sama bagian sebelah kanan. Memang agak sulit kalau pertama, tapi anak-anak coba karena ini seru. Ya, karena ini menarik sebenarnya. Ini menguji dan mengasah logika kamu. Oh iya, ini yang harus dihapus yang mana supaya dia betul. Gitu ya. Nah, ini kita juga pelan-pelan. Ini berarti yang harus dihapus yang mana? Yang harus dihapus yang bagian atas, kemudian bagian kirinya tetap. Tengahnya kita hapus. Nih. Ini aja dulu. Nih, setelah itu ini juga. Nih, kalau ini atas sama bawah dipakai sama kiri. Berarti yang kita hapus hanya tengah aja sama yang garis kanan. Nah, Miss kalau tinggal satu ini gimana, Miss? Sama aja langkahnya, Nak. Berarti dia yang dipakai kan garis yang sebelah kiri ini kan. Atas, kanan, dan bawah nggak dipakai lagi. Tuh, jadi seperti ini. Nah, kalau yang ini gimana, Miss? Nah, ini sama juga. Ini yang kita nggak pakai yang mana? Ya, anak-anak ini Miss kita ulang-ulang supaya anak-anak paham, ya. Nah, ini, sebentar. Ini berarti yang nggak dipakai tengah tentu nggak dipakai. Kalau kiri dipakai ya, Nak. Nih, sama bawah. Nih, kalau tengahnya kita nggak hilangkan, dia masih tetap ada yang bagian tengah. Tapi kalau misalnya kamu mau ulang lagi, mau hapus, itu balik lagi ke sini. Nah, sudah jadi. Tinggal yang bagian ini. Ini yang dihapus berarti hanya yang garis tengahnya aja. Karena bagian kiri, bawah, kanan, dan atas itu dibutuhkan. Jadi yang dihapus hanya yang tengah. Nah, jadinya dia kosong. Sama seperti ini juga. Kita coba hapusnya yang tengah aja. Ya, nih. Setelah itu, yang ini tinggal satu nih. Nah, tinggal satu tadi berarti yang dihapus hanya yang atas dan bawah. Nah, sudah jadi ini kolom teka-teki silang. Ya, kolom teka-teki silang kalau misalnya yang ini hanya contoh ya, Nak, hanya contoh aja. Tapi kalau kamu klik ini, dia masih dalam satu rumpun, hanya kita hilangkan garis-garisnya. Ya. Nah, kemudian anak-anak untuk pertanyaannya, itu dia letaknya kita pakai shape aja di bawah. Kita pakai shape, kita buat shape-nya untuk pertanyaannya. Nih, kita buat ya. Nah, tergantung pertanyaannya mau banyak apa sedikit. Kalau sedikit, shape-nya ditentukan aja, diukur sesuai dengan pertanyaannya. Nah, ini kamu bikin satu lagi di sebelahnya. Insert, kemudian shape lagi, kemudian kamu bikinkan untuk pertanyaan mendatar dan menurun. Ya, seperti ini. Nah, tinggal kamu ketik pertanyaan sama seperti yang ada di halaman 15. Terus mendatar. Ya, ini bisa kita atur ya ke home, kemudian nih ya, baru nomor 1. Pertanyaannya apa?
Nah, nanti dijawab. Nanti jawabannya itu ada di nomor 1. Kalau menurun berarti jawabannya di sini. Kalau mendatar berarti jawabannya ke kanan. Tapi untuk pertanyaannya kan terpisah. Ya, dan sebagainya. Jadi terus yang ini pertanyaan juga, kemudian menurun. Nah, nanti ini bisa diedit juga ke menu home, kemudian geser. Nah, sama pertanyaannya seperti ini. Ya, anak-anak ya. Bisa ya semua ya. Jadi anak-anak yang harus diingat dan perlu dicatat, itu kamu harus ingat kalau yang namanya kolom dia ke sebelah kanan, nih, ini kolom. Ke mendatar itu kolom. Kalau baris atau rows itu dia dari atas ke bawah. Itu namanya rows atau baris. Setelah itu anak-anak untuk menghapusnya itu kamu blok dulu yang mau kamu hapus. Tapi sebelumnya kamu tentukan tabel atau kolom yang mau kamu gunakan dengan memberikannya warna. Ya, supaya lebih mudah nanti untuk menghapusnya. Setelah itu, ini kan muncul. Nah, ini masih tetap yang tadi, Nak. Dia ini rows-nya, kolomnya masih tetap 17, rows-nya 11. Ya, nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini 16, 17. Ya, jadi dia tetap ada 17, barisnya itu ada 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hanya kita hapus yang tidak kita gunakan dan kita beri warna untuk tabel yang kita gunakan. Ya, caranya itu tadi di blok, kemudian ke border and shading, kemudian kamu pilih tentukan garis mana yang mau kamu hapus. Ya, itu kita pakai ya belajar logikanya untuk bagaimana cara menghapusnya dan bagaimana caranya menentukan rows dan kolomnya. Ya, menentukan baris dan kolomnya. Kemudian nanti bisa diberikan yang namanya border. Ya, bisa diberikan border. Kalau belajar kolom teka-teki silang, anak-anak bisa berikan border. Ya, border. Nih, kalau ini bisa diganti warna seperti ini. Ya, nanti untuk tugasnya gimana, Miss? Kalau untuk tugasnya nanti Miss Nita sudah buatkan nak petunjuknya sama seperti yang ada di halaman 15 kalau nanti ada tugas tentang kolom teka-teki silang. Jadi kamu praktik membuatnya. Jadi kamu tidak perlu memikirkan apa pertanyaannya dan apa jawabannya. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya nanti Miss Nita menentukan pertanyaan sesuai dengan yang ada di buku. Nah, itu nanti kamu tinggal cari dan jawab di kolom teka-teki silangnya. Ya. Nah, kemudian nanti pertanyaannya itu sudah disediakan. Jadi kamu nanti praktiknya membuat kolom teka-teki silangnya yang seperti ini. Dan kalau membuat kolom teka-teki silang, kamu bisa pakaikan border atau bingkai. Ya, anak-anak ya, setelah menonton video ini, anak-anak masih ada tugas. Tugasnya nanti dilihat ya, Nak, seperti tadi yang sudah Miss Nita jelaskan. Jadi ini menonton. Nah, untuk dipertanyakan nanti minggu depan kalau ada pertanyaan ke Miss Nita tentang kolom teka-teki silang. Nah, untuk tugasnya anak-anak mengerjakan kolom koran ya, sesuai dengan yang sudah pernah kita pelajari dan petunjuknya. Ya, anak-anak boleh kerjakan dulu, setelah itu nonton video. Asal jangan lupa yang pasti tugasnya untuk diupload. Ya. Oke, anak-anak sudah jelas ya. Bisa ditulis apabila ada pertanyaan. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan video ini ditonton. Kalau masih ada waktunya silahkan praktik dan kalau ada pertanyaan ditanyakan ke Miss Nita di minggu depan. Terima kasih semuanya. Tetap semangat ya. Bye.